Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman di acara kita pada malam hari ini, yaitu webinar bersama dengan Ustazah Aulia atau Mbak Aulia atau Kak Aulia atau Aulia aja mungkin yang teman SMA-nya Mbak Aulia. Dan pada momen kali ini kita akan ngomongin soal salah satu topik yang diangkat sama Mbak Aulia di bukunya yang berjudul Baca dan Naiklah. Dan pada malam ini kita akan fokus untuk membahas terkait dengan generasi Ahlul Quran dan mengupas pola pengasuhan generasi Ahlul Quran. Sepertinya teman-teman sudah lumayan banyak nih yang berkumpul, sudah 89 peserta. Ini luar biasa sekali. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk membuka forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah datang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Aulia dan tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori forum pada malam hari ini. Tentunya acara ini juga tidak bisa terselenggara tanpa adanya komunitas pendukung, yaitu dari Forum Generasi Qurani dan juga komunitas Iqra yang Mbak Aulia sendiri rintis dan aktif menggelar pembelajaran Matan Al-Jazari. Subhanallah. Nah, sebelumnya, sebelum webinarnya dimulai, saya akan membacakan beberapa aturan dari webinar ini supaya kita sama-sama nyaman ketika mengikutinya. Yang pertama, untuk audio, mungkin di-mute dulu, baru nanti setelah sesi tanya-jawab, untuk teman-teman yang dipersilahkan untuk bertanya secara langsung, audionya bisa langsung di-unmute, dan bisa langsung bertanya secara langsung. Tapi di luar sesi tanya jawab supaya tidak chaos dan materinya bisa berjalan dengan lancar dan smooth, audionya mungkin di mute dulu masing-masing dan kamera jika ada yang ingin menyalakan monggo dinyalakan sehingga kita bisa bersama-sama menghormati majelis ilmu pada hari ini. Namun untuk teman-teman yang mungkin di rumahnya repot, bisa sambil menuntut ilmu, mungkin sambil mengasuh anak dan sebagainya dan tidak nyaman ketika menyalakan kamera, monggo senyamannya saja. Gitu. Untuk yang kedua adalah mekanisme yang harus kita sepakati adalah mekanisme untuk bertanya. Nanti di ujung materi akan ada kesempatan untuk bertanya bagi teman-teman. Di sini mekanisme bertanya ada dua. Yang satu bisa bertanya langsung. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa mengetik di chat tanya spasi nama. Jadi misal Mbak Yuliana ingin bertanya, bisa ketik di chatnya tanya spasi Yuliana. Nanti saya selaku moderator akan menunjuk siapa dulu yang boleh bertanya dan silahkan audionya dinyalakan dan langsung bertanya ke Mbak Aulianya selaku pemateri. Nah, mekanisme bertanya yang kedua adalah bisa bertanya melalui chat. Jadi pertanyaan bisa diketik, terus kemudian langsung diketik di kolom chattingnya, nanti akan dibacakan pertanyaannya oleh saya. Dan mekanisme pertanyaan yang dibacakan adalah pertanyaan sejenis yang paling banyak ditanyain oleh peserta itu akan dibacakan duluan. Yang kedua adalah pertanyaan yang paling menarik juga akan dibacakan. Semoga waktu kita cukup untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman nanti ke depan. Dan yang ketiga adalah ada door prize rupanya untuk 3 orang penanya dan door prize-nya ini menarik sekali karena berisi karya-karyanya Mbak Aulia. Jadi ada 3 buku yang akan menjadi door prize untuk 3 orang penanya. Yang pertama adalah buku Bir Altan, yaitu buku yang pertama yang ditulis oleh Mbak Aulia. Yang kedua ada satu buku Altan Mama Pulang, ini edisi revisi dari Bir Altan. Dan ada satu kupon diskon 50% untuk buku barunya Mbak Aulia yang berjudul Altan, Baca dan Naiklah. Nah, untuk teman-teman yang nanti beruntung dapat 3 door prize buku tersebut, maka dapat juga free ongkir 10.000. Kalau misal rumahnya jauh banget nih, ada yang di Papua atau mungkin ada yang di Malaysia, sepertinya kemarin ada yang di luar negeri juga gabung ke webinar ini.
Mohon maaf nih, free ongkirnya hanya 10.000 saja, jadi sisanya bisa digenapi masing-masing gitu, kurang lebih ya. Oke, ini momen yang udah ditunggu-tunggu, jadi biar waktunya bermanfaat, nggak dihabisin sama saya. Kita malam ini akan membahas terkait dengan menjadi generasi ahlul Quran. Tentunya kita sebagai perempuan di sini, sebagai wanita, punya cita-cita untuk mendidik generasi ahlul Quran. Dan itu adalah cita-cita terbesar seorang perempuan muslim, seorang muslimah, seorang ibu yang lahir dan memegang teguh agama kita. Mendidik generasi ahlul Quran adalah cita-cita yang tertinggi dan cita-cita besar yang memang harus kita perjuangkan. Namun itu tidak akan terwujud kalau sebagai ibu kita sendiri belum dekat ruhnya dengan Al-Quran dan belum mencintai Al-Quran itu sendiri. Gitu. Tidak mungkin kita bisa menularkan itu kepada keluarga kita, kepada anak yang kita didik dan sebagainya, kalau kita belum punya ruh itu. Nah, kebetulan saya di sini mungkin paling awam pemahamannya terhadap Al-Quran dibanding teman-teman yang lain, dan saya banyak terinspirasi dari Mbak Aulia sendiri. Saya pribadi banyak belajar terkait ini. Dan Mbak Aulia adalah sosok yang luar biasa. Saya belajar bagaimana beliau sangat mencintai Al-Quran dan bagaimana beliau mencoba menularkan cita-cita untuk menjadi ahlul Quran itu kepada keluarganya dan juga otomatis kepada buah hatinya yaitu si Altan gitu. Tapi rasanya nggak akan seru kalau saya menceritakan ulang apa yang sudah Mbak Aulia kerjakan dan menginspirasi saya dan langsung saja supaya lebih seru saya panggilkan bintang tamu utama kita pada malam ini yaitu Mbak Aulia Musla Mustika. Kepada Mbak Aulia saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Audio lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah yang hadir banyak ya, dan saya juga lihat ini ada beberapa, sebagian besarnya adalah dari forum saya sendiri, tapi juga ada beberapa yang barangkali kita belum berjumpa baik secara fisik maupun di majelis online. Salam kenal semua teman-teman yang sudah hadir, jazakumullahu khair sudah menyempatkan untuk bisa menyimak, mudah-mudahan ada sebagian dari ilmu Allah yang dianugerahkan kepada kita meskipun melalui majelis online ini. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanar rahim wa mau'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhda ilan nasi mursala. Bada'tu aku memulai. Jadi ini ceritanya yang baru saja saya baca adalah dua bait pertama dari matan Hirzul Amani. Matan Hirzul Amani adalah matan yang ditulis oleh Imam Syatibi yang diwariskan untuk qori, untuk para pembaca Al-Quran. Kenapa saya baca matan ini? Karena ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Imam Syatibi ketika kita mau memulai sebuah majelis ilmu, sebuah majelis yang mulia, maka kita mulailah dengan bismillah. Selanjutnya tabaraka rahmanar rahim wa mau'ila. Jadi kita mengucapkan pujian kepada Allah, tapi pujiannya juga tidak harus berupa lafaz alhamdulillah. Karena pujian itu ada banyak, Asmaul Husna itu ada 100 dikurang 1. Jadi kita bisa menggunakan Asmaul Husna yang manapun yang sesuai dengan kondisi kita. Wasanna itu yang kedua, wasanna itu sallallahu rabbi ala ridho, kita juga mengharapkan tercurah limpahkannya sholawat dari Rob kita, Rob semesta alam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk menyampaikan risalah kepada manusia bahkan hingga akhir zaman. Selain kepada Rasulullah, tentu kita juga berharap sholawat itu hadir untuk keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang sudah jauh bergenerasi setelah beliau wafat. Bismillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Silahkan Mbak Chandra boleh di-share. Sudah ya, sudah di-share. Nih di sini saya baru muncul. Untuk screen-nya sebentar agak loading. Untuk teman-teman yang di sekitarnya ada mushaf, jika memungkinkan untuk membuka mushaf, silahkan kita bisa bedah untuk surat Al-Jumu'ah ayat 2. Lebih baik lagi kalau teman-teman ada yang hafal ya. Jadi di goib aja, kita akan bismillah akan mencoba membedah satu persatu perkatanya dari surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Huwallazi, huwa, dia, siapa dia? Dia yaitu Allah yang menciptakan kita, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim tadi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Jadi dia adalah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Apa itu maksud dari kaum yang ummi? Kaum yang ummi ini, jadi kalau kita kan biasa mengenalnya yang namanya ummi itu adalah ibu. Memang betul, jadi penisbatan ummi ini karena pada masa itu masyarakat Arab jahiliyah itu mereka punya kebiasaan untuk bersyair. Jadi orang Arab itu suka misalnya melihat sebuah pemandangan, katakanlah Gunung Krakatau, gitu. Gunung Krakatau, orang jahiliyah itu akan mengatakan misalnya kalau kita kan ada puisi, ada rimanya a, ada ab. Nah orang Quraisy pada saat itu juga senang bersyair yang rimanya itu sangat indah. Jadi wazan, kalau namanya wazan, misalnya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Tapi mereka beranggapan kalau misalkan kita nulis dulu, baru bersyair, itu berarti kaum marginal. Jadi yang lebih hebat adalah kalau misalnya kita melihat sebuah fenomena, langsung bersyair, itu lebih hebat. Jadi mereka bilang otak mereka itu lebih hebat daripada ketika kita mendokumentasikan dengan tulisan. Begitu juga ketika ada orang yang mendengarkan syair itu, kemudian ingin membalas. Maka langsung dibalas aja, nggak usah dikonsep dulu, ditulis dulu gitu. Karena kalau yang dikonsep, yang ditulis, ya udah itu kaum marginal, udah nggak hebat lagi. Sementara orang perempuan, para perempuan itu mereka karena tugasnya di rumah, jadi mereka tidak bersyair. Jadi maka penisbatan kaum ummi adalah seperti perempuan yang tugasnya cuma di rumah aja, nggak ngerti baca tulis, nggak ngerti syair, dan seterusnya. Ini maksud dari fil ummiyin. Kemudian selanjutnya rasulam minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW ini kan sebetulnya bagian dari Quraisy juga kan. Beliau adalah keturunan dari salah satu orang terhormat yaitu Abdul Muthalib di situ, di mana kabilah mereka adalah termasuk kabilah yang terhormat karena nasabnya itu sampai kepada Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Jadi kabilah mereka sangat dihormati. Dan Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya sebelum beliau menjadi Rasul pun orang-orang di sekitaran Mekah, orang-orang Quraisy itu sudah sangat mengagumi beliau, sudah sangat mengakui akhlak beliau yang terpuji sebagaimana namanya Muhammad. Tapi ternyata ketika diturunkan Al-Quran, jadi di sini ada lanjutannya, yatlu alaihim. Seharusnya kan kalau misalkan gini, kita sudah kagum dengan seseorang, kagum dengan akhlaknya, terjaga nasabnya juga. Ketika dia mengatakan sesuatu kan secara logikanya kita pasti akan mengikuti kan. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh orang Quraisy. Nanti ini akan dibahas di penggalan kata yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang kata yatlu. Yatlu itu awal kata dasarnya adalah tala. Tala artinya membaca. Kalau kita biasanya kan taunya membaca itu qoro'a, ya, ikro, bacalah gitu kan ya. Nah, qoro'a dengan tala itu artinya sama-sama membaca, tapi bedanya kalau tala ada bacaan yang diikuti. Jadi nanti ada dua maknanya. Yang pertama, bacaan yang diikuti secara zahir. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada sahabat, sahabat mengikuti sebagaimana bacaan yang dicontohkan oleh Rasul. Yang dicontohkannya, kenapa harus mengikuti? Karena secara kaidah bahasa Arab, Al-Quran itu berbeda. Jadi meskipun Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ada perbedaan pada beberapa hal, entah dari segi lisan maupun dari segi tulisan dibandingkan dengan bahasa Arab pada umumnya. Jadi maka di sini disebutnya tilawatul Quran. Kita membaca Al-Quran atas bacaan yang diajarkan kepada kita.
makna yang kedua, selain kita mengikuti bagaimana cara membacanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga mengikuti sebagaimana makna dari yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi kita nggak cuma ngafal aja, nggak cuma tilawah aja, tapi juga kita mengamalkan. Misalnya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi kita juga mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian, wa yuzakkihim, dan mensucikan. Kenapa ini harus ada kata mensucikan di sini? Karena seperti tadi saya pembahasan di awal bahwasanya seharusnya logika akal manusia itu ketika yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu adalah orang terhormat, orang yang bahkan al-amin, seharusnya orang-orang Quraisy itu bisa mengikuti Muhammad gitu. Tapi nyatanya kan mereka banyak yang ingkar, mereka banyak yang mengedepankan ego gitu. Karena dia adalah ketua kabilah, pada akhirnya dia nggak mau mengakui kebenaran Muhammad gitu, karena takut nanti kehormatannya terganggu gitu, istilahnya kemasyhurannya itu jadi hilang gara-gara mengikuti Muhammad gitu. Mereka juga kan teguh dengan harus mengikuti agama nenek moyang, padahal nenek moyang mereka Ibrahim. Jadi sebenarnya yang mengajarkan berhala itu siapa? Itu bukan Ibrahim. Jadi maka perlu disucikan dulu. Jadi Al-Quran itu diturunkan, disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa Quraisy pada saat itu awalnya untuk mensucikan diri mereka dulu, biar mereka tuh menghapus dulu kejahilan-kejahilan. Kan teman-teman juga mungkin masyhur ya, jauh sebelum Rasulullah lahir itu bahkan Arab jahiliyah itu jahilnya nauzubillah min dzalik. Jadi khamar, kemudian judi dan zina itu kayaknya sudah mendarah daging gitu, sampai sampai Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan seandainya ayat yang pertama turun adalah perintah untuk meninggalkan khamar, judi, dan zina, maka tidak akan ada yang mengikuti agama Muhammad. Tidak akan ada yang mau berislam. Karena saking itu sudah turun-temurun gitu, sudah dilakukan dan dianggap lazim di kalangan masyarakat dahulu. Kalau teman-teman mendengar kata zina itu kan mungkin yang ada di frame kita adalah perbuatan perbuatan intim lah antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan halal. Nah, lebih bobroknya lagi adalah, jadi kaum Quraisy itu sampai gini, misalnya ada seorang suami yang punya istri. Nah, suami itu pengen punya anak yang anaknya itu adalah panglima perang misalnya. Maka si istri ini disuruh tidur sama panglima perang yang sudah masyhur gitu. Jadi misalnya ada A, dia adalah panglima perang dari kabilah ini dan dia sudah masyhur memenangkan perang bla bla bla. Lelaki ini disuruh tidur sama istrinya dengan harapan bayi yang lahir itu nanti jadi panglima perang juga. Ini suami loh nyuruh istrinya tuh tidur sama laki-laki lain. Kira-kira ini tingkat kebobrokannya itu separah apa gitu. Jadi maka mereka harus disucikan dulu dari kejahilan-kejahilan yang luar biasa tadi supaya bisa menerima Al-Qur'an. Menerima Al-Qur'an sebagai apa? Di sini ada wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi yu'allimu itu kata dasarnya alima itu artinya tahu. Ini sebetulnya adalah kode bahwasanya Al-Quran itu berisi pengetahuan juga. Al-Quran itu menuntun para pengikutnya, para pengikut risalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka gerbang pengetahuan yang disediakan oleh Allah seluas-luasnya. Jadi misalnya kita kan kalau di Al-Quran itu memuat hukum ya, ada hukum misalkan syariat untuk berwudu, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa dan seterusnya. Ternyata di balik syariat itu merangsang para kaum muslimin yang dibukakan pintu ilmunya seluas-luasnya oleh Allah untuk bisa berinovasi. Jadi contohnya, misalkan kita kalau mau berwudu itu kan harus pakai air. Air itu kan nggak semua rumah punya air, jadi kita harus ambil air dari sumbernya. Untuk ambil air dari sumbernya, misalkan kita ambilnya ke sungai, berarti kan kita butuh kendaraan ke sana. Pada akhirnya terciptalah kendaraan yang ada rodanya, biar orang bisa ngangkut air tanpa kesulitan, lebih ringan. Kemudian kalau mau pompa air dari dalam bumi ke atas, ke permukaan, untuk kita berwudu misalnya, kita kan pada akhirnya menciptakan pompa. Jadi para ilmuwan akhirnya menciptakan katrol, menciptakan timba kalau kita sekarang. Tapi kemudian teknologi berkembang lagi menjadi pompa yang otomatis dan seterusnya.
awalnya dari mana? Dari syariat dulu. Nanti ada syariat juga kalau laki-laki itu sunnahnya menggunakan wewangian. Maka para ilmuwan ahli kimia itu meracik berbagai bahan dari tumbuhan kah, dari hewan kah, yang pada akhirnya memunculkan rasa tertentu yang sifatnya aromatik gitu. Jadi dia menimbulkan wewangian yang sangat menarik, yang sedemikian sehingga itu juga bisa digunakan untuk menunaikan sunnah dari Rasulullah SAW. Awalnya dari syariat, terbukalah gerbang ilmu seluas-luasnya. Kemudian di sini ada wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan kemudian hikmah. Karena Al-Quran selain berisi hukum, Al-Quran juga berisi banyak kisah tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Yusuf, yang kalau kita bedah satu persatu itu relevan sekali dengan kehidupan kita. Kalau ada yang bertanya tentang bagaimana mencari jodoh, itu bukalah surat Al-Qasas, itu cerita tentang kisah Nabi Musa yang berkenalan dengan seorang perempuan, dua orang perempuan ya, putri Nabi Syuaib pada saat itu. Kemudian bagaimana beliau menjaga kehormatan supaya tidak berdua-duaan dengan perempuan itu, bagaimana beliau berjalan di depan perempuan supaya beliau tidak tertarik secara nafsunya kepada perempuan, dan sebagainya dan sebagainya. Mau tahu cerita tentang suami dan istri, kita bisa melihat kisah tentang Nabi Adam, bahwa ketika Hawa itu menstimulus ya, jadi menggoda Nabi Adam, yuk makan itu, padahal itu adalah buah terlarang, dan kemudian keduanya jatuh ke dosa, artinya melanggar perintah Allah, akhirnya keduanya bertaubat. Tapi meskipun yang bersalah itu adalah Hawa, Nabi Adam sebagai pemimpin, sebagai kawamnya, beliau yang mengajak untuk bertaubat. Ada lagi kisah tentang orang tua, kisah tentang anak, dan seterusnya. Kita bisa bedah semuanya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ini kita selesaikan dulu, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka adalah kaum yang sangat sesat. Jadi inti dari Al-Jumu'ah ayat 2 ini adalah hakikatnya Al-Quran turun itu ternyata nggak cukup kan cuma kita baca aja, kita hafal aja. Ternyata dia juga berfungsi untuk mensucikan jiwa kita, membuka ilmu pengetahuan, dan menghadirkan solusi dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Silakan Mbak Chandra, boleh next slide-nya ya. Oke. Oke, nah kali ini adalah kisah tentang, kisah ini pernah diceritakan oleh Ustadz Salim Al-Filah dalam salah satu kajiannya. Jadi di tahun 2012, Ustadz Salim itu berkunjung ke Gaza untuk menyampaikan donasi dari teman-teman di Indonesia. Pada saat itu yang menjadi presiden di Mesir itu Mursi, sedemikian sehingga gerbang menuju Palestina dari jalur Mesir itu sangat mudah diaksesnya. Nah, Ustadz Salim ceritanya itu mau masuk ke Palestina kan, tapi ngelewatin bea cukai dulu gitu. Tapi sesuatu yang menarik perhatian beliau adalah ini yang menjaganya ini kok megang mushaf terus gitu. Jadi ketika beliau tidak bertugas, beliau tilawah. Terus nanti Ustadz Salim dan rombongannya itu ngurus bea cukai. Udah selesai, Ustadz Salim masuk, beliau tilawah lagi gitu. Jadi kayak nggak ada waktu beliau kecuali beliau tuh bertilawah Al-Quran. Ketika Ustadz Salim dan rombongannya sampai di tempat yang dituju, beliau juga menyaksikan bahwa masjid yang ada di kampung itu bahkan tidak pernah sepi dari majelis Al-Quran. Jadi ba'da subuh itu bapak-bapaknya belajar dulu sampai waktu syuruk. Nanti pagi harinya anak-anak, nanti siang atau sore harinya itu para ahwat dan umahat, malam harinya baru pemudanya. Jadi masjid itu hidup terus dan isinya adalah majelis Al-Quran gitu. Sampai Ustadz Salim itu penasaran kan, terus mendekat gitu, terus ngelihat waktu ada seorang bapak bertalaki kepada syekhnya. Jadi beliau membaca surat Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Ternyata setiap hurufnya, mulai dari hamzahnya, sampai zalnya, sampai matnya, itu dikoreksi sama syekhnya. Jadi ternyata orang-orang Palestina juga nggak semuanya fasih loh dengan bacaan Al-Quran gitu. Tidak semua orang Arab itu bisa fasih melafazkan Al-Quran. Karena bahasa Arab itu berbeda dengan istimewanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu istimewa, jadi dia juga butuh dipelajari gitu, tidak hanya diikuti secara naluri kebahasaan orang Arab itu sendiri.
Nah, kemudian Ustaz Salim ini bertanya kepada salah seorang bapak di masjid itu gitu. Bapak ini kenapa ya kok kayaknya nggak pernah sepi nih majelisnya, selalu kayaknya kok setiap kali saya lihat aktivitasnya itu pasti nggak jauh dari Al-Quran. Gitu. Kenapa? Apa, ada motivasi apa yang membuat teman-teman di Palestina ini begitu dekat dengan Al-Quran? Nah, kemudian beliau, jadi jawabnya itu gini, sampai dipanggilnya dengan akhi gitu, saudaraku gitu. Dahulu kami adalah negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat dijamin keselamatannya, kedamaian penduduknya, selama berabad-abad lamanya sejak pertama kali Al-Quds ini dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sudah beratus-ratus tahun negara Palestina ini merdeka gitu. Tapi kok di tahun 1800-an akhir menuju ke 1900-an awal itu ada Zionis yang masuk mau mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah mereka, mau istilahnya orang Palestina itu mau diusir dari negaranya sendiri gitu. Dan itu sangat masif gerakannya. Dan orang Palestina kok tidak bisa menang gitu melawan itu gitu. Jadi mereka tuh sampai khawatir ini sebenarnya sebabnya apa? Kita udah merdeka selama berabad-abad kok tiba-tiba ada invasi dan kita kalah gitu. Akhirnya ada seorang pemuda yang fisiknya tidak sempurna, yang dia lumpuh kakinya, dia yang pada akhirnya itu membangkitkan semangat pemuda Palestina, jangan-jangan karena kita jauh dari Al-Quran. Jadi ayo semangat gitu, kita kembali lagi ke Al-Quran, hiasi hari-hari kita dengan Al-Quran. Dan di kemudian hari kita mengenal pemuda ini bernama Syekh Ahmad Yasin. Ya, beliau sudah wafat ya. Sudah wafat, semoga Allah merahmati beliau. Jadi ini jadi inspirasi juga untuk kita yang ada di Indonesia yang barangkali kita juga ngerasa nggak nyaman kok negara kita ini banyak banget masalahnya ya gitu, masalah kenegaraan nggak habis-habis gitu. Misalnya kemiskinan kok bisa sangat masif begini, tidak meratanya zakat dan seterusnya. Ternyata barangkali memang kita harus bercermin seperti teman-teman di Palestina. Mungkin kita sudah terlalu lama jauh dari Al-Quran. Ayo kembali ke Al-Quran. Boleh next slide lagi, Mbak Chandra? Oke. Oke, sip. Ini slide yang ini adalah slide yang berisikan tentang hadis, yang dari sinilah saya mendapatkan inspirasi untuk menuliskan buku Altan. Jadi, kenapa judulnya Baca dan Naiklah? Karena dari slide yang ketiga ini. Oke, sabar menunggu ya. Ini di saya belum muncul. Oke, sudah muncul ya. Teman-teman bisa baca di situ Iqra wartaqi. Jadi, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Jadi, Syekh Hanova seringkali ketika mengisi beliau menyampaikan hadis ini gitu sebagai motivasi bahwasanya kita jangan pernah berpuas dengan capaian kita hari ini. Jadi misalnya teman-teman mungkin ada yang sudah selesai dengan juz 30 gitu ya, jangan puas. Kita harus tambah lagi karena kita masih mampu. Yang sudah 10 juz misalnya, jangan puas itu belum selesai, ini masih ada 20 juz lagi yang perlu kita bedah lagi, perlu kita hafalkan lagi dan seterusnya. Karena bahkan Syekh itu memberikan ilustrasinya adalah nanti ketika semua muslim sudah dihisab, sudah masuk surga, itu posisi kita udah di surga nih, bayangin ya, udah happy banget kita nih. Siap-siap menerima ganjaran sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata masih diberikan kesempatan kepada orang yang selama di dunia senantiasa membaca Al-Quran. Misalnya, ada A, bacalah selama di dunia kamu baca sampai mana gitu. Terus dia misalkan membacakan Al-Fatihah, maka dia dipersilahkan untuk naik. Kita ilustrasinya mungkin seperti tangga ya, wallahu alam nanti di surga itu tangganya seperti apa, semulia apa dan seberharga apa. Tapi kita ilustrasinya naik itu adalah seperti tangga. Ada lagi datang B. B itu dia bisa membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah ditambah Ali Imran ditambah juz 30 misalnya. Itu dia naik lebih tinggi lagi. Datang lagi si C, dia baca semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kira-kira mana yang lebih tinggi kedudukannya nih? Mana yang diberi oleh Allah derajat yang lebih tinggi? Pastikan si C, karena dia selama di dunia membaca bahkan ke semuanya, keseluruhannya.
Nah, sekarang pertanyaannya, ketika di surga kita diminta untuk baca, kita bacanya itu ada mushaf apa enggak? Ada mushaf atau enggak kalau di surga? Enggak ada gitu, karena ketika hari kiamat datang, mushaf semua itu udah musnah. Tidak tersisa dari apa-apa yang ada di bumi, kecuali apa yang ada di dada kaum muslimin. Jadi, ketika hadis ini mengatakan iqra, maksudnya bacalah, itu bukan membaca secara nazar sambil melihat mushaf, tapi membaca berdasarkan apa yang sudah terbiasa dia baca di dunia. Berarti apa yang ada di dalam dadanya. Dan artinya berarti kita harus menghafalkannya. Nah, ini baru ilustrasi untuk orang yang menghafalkan Al-Quran. Bagaimana kalau dia ternyata adalah orang yang bisa juga mengamalkan isinya, bisa juga menjadikan Al-Quran itu adalah satu dari sekian banyak alasan untuk kita bisa membangkitkan lagi cahaya Islam ini. Cahaya Islam yang pernah terang benderang, terutama di puncak cahayanya di masa dinasti Abbasiyah itu sudah terlalu lama tenggelam, sudah terlalu lama redup. Jadi kita bisa membangkitkan cahaya itu kembali karena kita kembali kepada Al-Quran. Berarti sekali lagi nggak cukup kan kita itu hanya tilawah, kemudian menghafalkan. Kita misalnya bangga gitu anak kita sudah wisuda 30 juz gitu. Kebanggaannya apa ketika dia sudah wisuda 30 juz? Ijazahnya kah? Wisudanya kah? Bukan kan, tapi perubahan yang dia bawa. Misalnya ketika dia menghafalkan Al-Quran, ada akhlak yang lebih baik, ada mimpi-mimpi besar yang dia miliki untuk umat, ada visi misi untuk menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan banyaknya hafalan yang dia miliki. Jadi kita menilainya dari apa yang bisa dia dapatkan dari Al-Quran, bukan hanya sekedar bacaan yang sampai di tenggorokan saja. Oke, boleh silakan next. Mbak Chandra. Ini slide terakhir ya. Ini slide-nya nggak banyak, cuma 4, tapi insya Allah padat ya. Mudah-mudahan nggak berat nih teman-teman yang nyimak. Ini adalah pesan terakhir yang saya sampaikan di intro ini, di pembukaan ini, bahwasanya kita barangkali satu dari sekian banyak orang yang bercita-cita ingin membangkitkan kembali cahaya Islam yang sudah lama redup. Dan kita karena perempuan, maka kita punya tugas sebagai madrasatul ula. Jadi kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, kita yang mau jadi ahlul Quran gitu, tapi juga kita membawa keluarga. Artinya ada suami, ada anak-anak, atau bahkan orang tua dan adik kakak kita yang kita harapkan juga menjadi ahlul Quran. Tapi tidak mungkin kan kita meminta mereka untuk berjuang sebelum kita sendiri yang berjuang. Berjuangnya dimulai dari mana? Bisa dimulai dari hari-hari kita yang tidak pernah lepas dari Al-Quran, seperti teman-teman kita di Palestina sana. Ada orang-orang yang kalau Syekh Hanafa mengatakan ada 2 golongan orang dari para qori, dari para penghafal Quran, dari para pejuang Al-Quran. Ada orang yang secara zahirnya dia memang terlihat bersama Al-Quran. Jadi dia banyak tilawah, banyak menghafalkan, kemudian belajar dan mengajarkan Al-Quran, tapi ada juga yang dia menghafalkan Al-Quran, dia memaknai isinya, dia menjadikan Al-Quran di dalam dadanya, sedemikian sehingga setiap keputusan hidupnya tidak ada yang tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan syariat. Dia pasti merujuk Al-Quran terlebih dahulu gitu. Al-Quran dia jadikan solusi dari masalahnya. Sampai saya bermimpi, dulu pernah juga mungkin teman-teman masyhur dengan Ustadz Yusuf Mansur ya. Ustadz Yusuf Mansur itu di tahun 2010-an itu sangat masif untuk menggencarkan gerakan menghafalkan Quran. Karena beliau pernah menyebutkan dalam kajiannya, beliau bermimpi 30 tahun lagi, berarti sekitaran tahun 2040, itu kita melihat bahwa dokter-dokter kita itu penghafal Quran. Kemudian pilot-pilot kita juga penghafal Quran. Para pejuang garda depan, tentara-tentara kita penghafal Quran, bahkan presiden kita pun penghafal Quran. Artinya mereka adalah yang lakunya, lisannya, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Dan itu nggak mungkin kan terwujud kalau bukan kita yang mempersiapkan generasi itu. Nah, kita sebagai Madrasatul Ula ternyata, Masya Allah ya, amanahnya itu sangat besar. Dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap?
apakah kita sudah menyiapkan mimpi juga gitu. Jangankan kita mau aksi, kita mau action, kalau kita mimpinya atau niatnya aja belum ada gimana? Jadi di sini untuk slide yang terakhir, sebetulnya curahan hati mungkin ya, karena saya juga sedang dalam proses untuk menjadi sosok yang bisa diteladani oleh putra saya sendiri, bahwasanya saya ingin anak saya menjadi ahlul Quran, maka saya terlebih dahulu harus menjadi ahlul Quran. Saya ingin anak saya gigih menuntut ilmu, maka saya juga terlebih dahulu harus gigih menuntut ilmu. Supaya anak saya tahu bahwa saya bukan hanya ngomong aja, tapi ini loh, mama begini loh gitu. Alkan gimana? Sudah siap untuk mengikuti jejak para nabi dan syuhada gitu? Atau setidaknya kita menjadi yang siddiqin yang jujur dengan cita-citanya. Kalau kita cita-cita itu mau meniti derajat paling tinggi tadi pada hadis yang sudah dibahas sebelumnya, ya berarti kan kita harus jujur juga dengan ikhtiarnya, jujur juga dengan doa-doanya, jujur juga dalam bertawakal. Cukup ya, kok saya ngerasa ini berat banget nih, mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk ini karena materinya malam. Mudah-mudahan juga bisa diakses lagi ya setelah majelis ini. Jadi yang malam ini mungkin agak jet lag gitu. Ini Mbak Uli ngomong apa ya gitu. Mungkin bisa nanti kita putar ulang lagi insya Allah materinya setelah webinar selesai. Saya kembalikan lagi kepada host. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Barakallahu fiik. Oke, luar biasa Maulia. Aku jadi kayak semacam tersentuh lagi ya gitu. Karena kadang hati kita tuh lembut dan kadang juga keras gitu. Kalau lagi keras datang ke kajian-kajian begini tuh rasanya jadi kayak ada setetes embun pagi gitu lah, agak sejuk dikit gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung kalau yang ingin bertanya langsung bisa langsung ketik, tanya, spasi namanya, jadi nanti saya bisa mempersilahkan siapa yang bisa bertanya langsung secara duluan. Kalau lebih nyamannya dengan ditulis, bisa langsung ditulis.